Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini saya akan mempresentasikan UAS sistem cerdas. Di sini judul yang saya ambil itu penerapan case-based reasoning pada sistem cerdas untuk pendeteksian dan penanganan dini penyakit sapi. Oke. Di sini cara kerja metode. Di sini ini case-based reasoning atau CBR adalah cara penyelesaian permasalahan baru dengan cara mempergunakan kembali pengetahuan paling relevan yang telah dimiliki saat ini, yang selanjutnya melakukan proses adaptasi terhadap pengetahuan tersebut. Untuk menyesuaikan dengan permasalahan baru, CBR merefleksikan cara kerja penyelesaian masalah manusia yang menggunakan pengetahuan yang ia miliki dalam pemecahan terdahulu, yang kemudian digunakan sebagai titik awal proses penyelesaian permasalahan baru yang mirip. Di sini ada rumus dari CBR, bisa dilihat di sini. Kemudian cara CBR sama dengan proses penalaran masalah pada otak manusia. Ketika suatu masalah atau case yang ditangani ternyata gagal, maka kegagalan akan disimpan dalam case memori sehingga kesalahan yang sama tidak terulang, dan ketika case baru yang ditangani ternyata sukses, CBR menyimpannya ke dalam case memori untuk memecahkan permasalahan yang sama di kemudian hari. Untuk mengetahui case yang sukses atau gagal, perlu dilakukan penilaian dalam dunia nyata untuk memastikan solusi dari CBR benar-benar sukses atau gagal. Menampilkan algoritma CBR untuk diagnosa penyakit sapi. Langkah-langkah pada algoritma tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada 10 langkah-langkah algoritmanya. Yang pertama itu pengguna menginputkan gejala penyakit pada sistem cerdas. Lalu kemudian yang kedua, sistem cerdas menghitung kemiripan antara case yang diinputkan dengan case yang di case memori menggunakan non-matching. Yang ketiga, sistem cerdas menampilkan case paling mirip beserta hasil diagnosa berdasarkan tingkat kemiripan tertinggi. Yang keempat, pengguna mengecek kebenaran hasil diagnosa di dunia nyata dan mengkonfirmasi kebenaran hasil diagnosa. Jika hasil benar, proses berlanjut pada langkah yang kelima. Jika hasil diagnosa salah, maka case dan hasil diagnosa tersebut akan ditandai dengan lanjutan pada proses 7. Jika hasil diagnosa benar, hasil diagnosa yang diusulkan tersebut dipasangkan dengan case yang baru diinputkan pengguna, namun belum disimpan ke dalam case memori. Sistem cerdas memeriksa apakah kombinasi case yang diinputkan dan diagnosa yang diusulkan sudah ada di dalam case memori. Jika sudah ada, kombinasi case dan solusi tersebut tidak disimpan. Namun jika belum ada, lanjut pada proses 9 dan 10. Kemudian yang ketujuh, di situ ada case beserta hasil diagnosa yang dilaporkan salah dan telah ditandai dengan diperbaiki oleh pakar. Yang kedelapan, setelah case dan ulasan solusi diperbaiki, apabila case tersebut memiliki kemiripan identik maka langsung masuk proses 10. Namun jika tidak identik maka masuk pada proses 9. Dilanjutkan dengan proses 10. Yang ke-9, menyisipkan ID baru pada case yang tidak terdapat dalam case memori. Yang ke-10, melakukan proses penyimpanan case dan solusi ke dalam database. Langsung kita masuk ke flowchart-nya. Di sini, di mana di situ di flowchart-nya ada start atau mulai. Di situ inputkan case dengan
dengan mengisi seluruh pertanyaan. Lalu kemudian di bawah di situ cari case yang paling mirip dari database beserta solusinya. Lalu tampilkan solusi bagi case input. Nah, di sini turun di bawah, apakah solusi case berhasil? Jika ya, jika tidak, perbaiki case lama beserta solusinya. Lalu apakah hasil modifikasi perlu disimpan sebagai case plus solusi baru? Jika ya, disisipkan ID baru pada case atau solusi. Jika tidak, simpan case solusi ke dalam database. Kemudian data input dari database, data inputnya dimasukkan ke case di dalam database. Lalu di data output dimasukkan kembali ke sini. Nah, jika apakah solusi case berhasil, maka di situ jika ya, gunakan solusi tersebut untuk case input. Apakah case solusi tersebut sudah ada di dalam database? Jika ya, maka berhasil. Kemudian di situ ada perhitungan manual dengan Excel, berisi tentang data yang akan diolah atau dijadikan objek dari penelitian yang akan dilaksanakan. Di sini ada kode gejala, di situ ada 30 gejala yang bisa mengenai pada penyakit pada sapi. Bisa dilihat di sini tabelnya. Ada 30 gejala di situ. Kemudian tabel yang kedua itu data deteksi face. Di sini kode face dan hasil deteksinya. Lalu tabel yang ketiga itu ada data kategori usia. Di sini usia pada sapi tersebut 1,5 tahun sampai 7 tahun. Kemudian menentukan tabel keputusan. Di sini pengalaman masa lampau dan sudah memiliki solusi sebelumnya. Di sini bisa dilihat data ini Excel-nya, di sini ada 20. Lalu kemudian menentukan kasus baru. Kasus baru merupakan salah satu yang didapatkan dan pengamatan perilaku yang dimiliki oleh sapi. Berikutnya datanya. Ini dia datanya. Gejala-gejala yang bisa ditemukan oleh sapi. Ini dia penyakitnya. Ada status indukan pula merah, suhu vulva panas 42 derajat Celcius, lendir jernih, diam saat dinaiki teman, lebih jinak, nafsu makan normal. Kemudian di sini ada tabel berikutnya, di situ tabel representasi kasus. Di sini sama seperti yang di atas tadi. Di mana di sini menunjukkan suatu nilai pada gejala. Jika status ya, maka bobot similarity bernilai 1 mutlak, 1 atau mutlak sama. Tapi jika status tidak, maka bobot bernilai 0, tidak sama. Kemudian di sini nilainya 1 semua. Kemudian di situ menurut Mantra pada 2016 terdapat beberapa pendekatan penilaian kesamaan similarity assessment untuk antara lain di sini kasus-kasus yang terjadi memiliki kesamaan paling tinggi di sini. Bisa dilihat di sini tabel Excel-nya. Oke, kita lanjut. Melakukan perhitungan M11, M10 dan M01. Proses perhitungan untuk melakukan pengecekan nilai bobot gejala pada setiap kasus dilakukan dengan cara perbandingan nilai gejala.
gejala ke-1 sampai gejala ke-30 yang ada pada kasus lama dengan nilai kasus baru, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Ini hasil dari perhitungan M11, M10, dan M1 untuk mendapatkan hasil gejalanya. Kemudian di situ ada melakukan perhitungan fitur usia dan fitur gejala. Pada tahap ini terdapat proses perhitungan dengan menggunakan dua similaritas, yaitu similaritas lokal dan similaritas global. Proses perhitungan kemiripan antara kasus baru dan kasus lama. Pertama, menghitung fitur usia dengan menggunakan rumus similaritas lokal dan sebagai berikut. Ini dia. Di situ ada fitur usia, fitur gejala, dan juga penyakit yang dikena dari sapi. Ini dia hasil akhir perhitungannya. Kemudian dari perhitungan di atas, kasus baru memiliki kemiripan nilai dengan kasus lama. Ini kita bisa lihat di sini. Menggunakan nilai kemiripan tertinggi. Nilai kemiripan tertinggi didapatkan pada kasus lama K09, yaitu S terus. Pada kasus di atas, proses CBR berhenti pada tahap reus karena sudah mendapatkan solusi. Apabila gejala yang diinputkan tidak ada yang sesuai dengan kasus lama, maka akan dilanjutkan ke tahap CBR selanjutnya, yaitu revisi untuk dilakukan revisi oleh pakar. Dan ini adalah hasil MATLAB-nya dari penyakit yang menular pada sapi. Penyakit ini yang mengenai pada sapi. Dari hasil pengamatan dan proses perancangan dan uji coba yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama di situ, metode CBR atau case-based reasoning dapat digunakan untuk melakukan diagnosa penyakit sapi beserta penanganan dini dengan tepat sehingga memudahkan ternak sapi untuk memeriksa kondisi sapi mereka secara mandiri. Yang kedua di situ dalam studi kasus ini, saat menerapkan metode case-based reasoning atau CBR, ketersediaan case yang lengkap, yang variatif di dalam case memory dapat memberikan pengaruh sangat besar dalam meningkatkan ketepatan hasil diagnosa karena CBR mampu mengidentifikasi berdasarkan kemiripan dengan sangat baik. Baik case yang diinputkan memiliki kesamaan identik maupun parsial dengan case yang ada di dalam case memory. Penerapan metode CBR membangun suatu sistem pakar untuk mendeteksi atau pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan deteksi pest pada sapi untuk menggunakan metode CBR dengan baik di situ. Dengan algoritma Sorensen, konflik menghasilkan presentasi akurasi terbesar 100%. Oke, itu dia presentasi yang saya berikan untuk UAS sistem cerdas, di mana di sini dengan penerapan CBR pada sistem cerdas untuk pendeteksian dan pengenangan dini penyakit sapi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.